Hari ini hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023. Video ini saya buat teman-teman. Jadi hari ini tadi saya kedatangan tamu yang tidak diundang. Jadi waktu tadi saya ini sedikit cerita teman-teman. Jadi waktu tadi saya pas ngambil sampah buah ya di pasar. Biasa saya setiap hari itu mengambil sampah di pasar, biasanya di tukang buah itu ya, penjual buah itu seringkali banyak yang busuk, jadi saya ambilin dan buat pakan maggot BSF. Nah, tadi ada orang yang ya saya tidak kenal, jadi ada orang bapak-bapak gitu ya. Bapak-bapak itu ternyata selama ini memperhatikan saya, setiap hari kok mengambil sampah buah itu buat apa. Jadi tadi juga saya undang sekali ya Pak, ke tempat saya biar tahu saya bilang begitu. Akhirnya dia datang dan melihat budidaya maggot lalat BSF saya, dan banyak cerita dan banyak tanya tentang lalat BSF ya teman-teman. Jadi terutama bapak tadi tuh heran dengan lalat-lalatnya ini, banyak banget gitu kan. Nah ini saya jelaskan sebentar teman-teman. Jadi lalat ini dari hasil telur yang saya beli ya. Pertama kali yang beli 90.000 itu ya teman-teman. Jadi telurnya sudah menetas ya. Kan dulu beli pupa ya, pupa yang saya masukkan di kandang dan telurnya yang saya tetaskan. Dan yang telur ini, lalat ini adalah lalat dari penetasan telur yang saya beli. Masih banyak teman-teman yang di biopon ya, masih di biopon. Ini sekalian saya semprot-semproti karena cuaca panas di sini dan mereka minum. Dan mereka juga kelembapan ini buat mereka juga untuk apa namanya itu produksi mating ya, kawin itu ya. Jadi bisa kelembapannya ini. Jadi bapak tadi, saya kembali ke cerita bapak tadi yang menanyakan lalatnya kok di dalam tidak dikasih pakan gitu, kok nggak ditaruh buah gitu. Nah saya jelaskan bahwa lalat BSF ini tidak perlu makan ya teman-teman. Ini juga sebagai pengetahuan juga buat rekan-rekan semuanya. Jadi lalat BSF ini tidak butuh pakan ya teman-teman. Jadi lalat BSF ini hanya butuh minum. Jadi setiap hari saya selalu mengecek kondisi kandang lalat BSF saya. Di samping dia minum ya, dia ini juga kelembaban di dalam kandang lalat BSF. Jadi bapak tadi juga bertanya tentang lalat BSF ini kok tidak dikasih buah. Jadi lalat BSF ini tidak butuh pakan ya teman-teman. Dia hanya kawin dan mati. Kasihan juga ya, hanya kawin dan mati saja. Jadi air ini sangat dibutuhkan lalat BSF di dalam kandang karena buat minum dan untuk menambah hasil telur produksinya ya teman-teman. Jadi jangan sampai lalat BSF ini tidak ada air minum. Sebenarnya kalau bisa ya, itu di dalam ini dikasih air ya, dikasih air dan busa. Tapi saya tidak memberinya teman-teman karena tempatnya terlalu sempit ya, terlalu sempit. Sebenarnya bisa, tapi saya repot nanti di saat mengambil apa itu namanya telur-telurnya ini dan menaruh prepupanya ini ya teman-teman. Jadi ini prepupa, terus itu prepupa ya, dan itu ini yang kuning itu ini jebakannya itu saya taruh buah ya, kemarin saya taruh buah. Nanti malam ini saya mengambil telur hasil jebakan yang di kardus-kardus ini ya. Kemarin malam saya sudah ngambil
sudah saya tetaskan. Jadi setiap 2 hari, 3 hari saya mengambilnya. Jadi nanti ditetaskan. Biasanya sih kalau 4 hari sudah menetas, nanti jangan sampai terlambat. Ya kadang-kadang kan namanya lalat ya, makhluk hidup, dia menaruh telurnya kadang-kadang itu sering kali juga di tempat-tempat itu, bukan di jebakannya, tapi di dinding-dindingnya itu. Tapi nggak masalah, nanti juga di dalam nanti juga ada maggot BSF-nya. Jadi nanti saya ganti ya, jebakannya nanti saya ganti juga. Jadi harus kita harus sering kali mengontrol. Seperti saya ini masih pemula teman-teman, jadi pemula ya, harus dengan kondisi yang apa adanya kandangnya. Jadi saya harus setiap hari itu ngontrol karena saya juga standby di rumah. Jadi saya tegaskan kalau lalat BSF ini tidak butuh pakan, sama sekali tidak butuh pakan. Dia hanya butuh air minum ya. Jadi jangan salah kalau lalat itu butuh makan ya, lalat BSF ini butuh makan, dia hanya butuh minum. Tapi kalau dari tetasan telurnya itu pasti butuh pakan banyak malahan. Ini sampai mereka itu menjadi prepupa. Jadi nanti prepupa dia nanti akan memigrasi dan mencari tempat yang kering ya, itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti kurang jelas dengan penjelasan saya, silahkan komen di kolom komentar, nanti kita bisa sharing bersama-sama. Dan teman-teman kalau ada yang tahu, yang lebih tahu lagi, mungkin bisa komen juga. Jadi kita saling untuk berinteraksi di kolom komentar agar untuk kita belajar bersama-sama ya teman-teman. Saya juga belajar. Jadi konten video ini, mari kita menyambung tali silaturahmi sama teman-teman kita yang jauh ya, kita tidak kenal menjadi kenal dan menjadi saudara, dan kita bisa berkomunikasi di kolom komentar. Jadi saya memang membutuhkan ya teman-teman, saya mencari teman yang banyak, kita persaudaraan, ilmu kan gitu. Dan jadi saya juga sering mengunjungi teman-teman juga, dengan di saat waktu-waktu longgar saya akan mengunjungi teman-teman. Jadi ya karena kadang-kadang dengan keadaan tidak bisa berkunjung ya, saya juga minta maaf. Dan yang subscribe saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya ya teman-teman. Dan saya mohon untuk semuanya untuk selalu melihat full durasi. Dan di kolom deskripsi jangan lupa teman-teman, jadi di kolom deskripsi itu juga perlu ya, agar kita lebih tahu juga tentang penjelasannya. Kadang-kadang itu seringkali orang yang melihat video itu tidak melihat kolom deskripsi, jadi masih mempertanyakan lagi gitu. Kalau enggak juga tidak full durasi, jadi gagal paham. Mungkin itu dulu teman-teman dari video saya hari ini tentang lalat BSF itu perlu makan atau enggak. Jadi saya jelaskan sekali bahwa lalat BSF ini tidak butuh pakan, tapi butuh air minum. Mungkin itu dulu teman-teman dari video dari saya hari ini, dan salam sehat, salam sukses selalu, dan selalu belajar ya, selalu belajar untuk berkembangnya budidaya ataupun ternak yang kita jalani saat ini. Terima kasih teman-teman. Salam sehat, salam sejahtera selalu. Terima kasih.